Bocoran Boruto episode yang ke-290. Pembahasan kita dibuka di mana Boruto, Kawaki, Shikadai dan juga Inojin berada di depan warung. Pada saat itu Boruto sangat berinisiatif untuk mendapatkan kartu dari foto paman Sasuke. Tapi sayang, ketika dia membuka kartunya, fotonya bukan Sasuke tetapi malah Shino Aburame. Nah, diperlihatkan pada panel ini ada sebuah shinobi yang terus-menerus mengintai mereka. Shikadai lantas berkata, "Sudahlah, kita tidak tahu kapan atau dari mana musuh akan menyerang. Berkat mereka menguasai kita, kau jadi bisa bebas membeli kartu itu." Boruto berkata, "Aku tahu, tapi diawasi 24 jam begini mulai membuatku jadi stres." Kawaki berkata, "Ya, benar, kau tidur seperti bayi tiap malam dengan wajah bodoh di mukamu." Tentu Boruto mulai kesal dikarenakan Kawaki berani-berani menghina wajahnya saat tidur. Boruto melanjutkan, "Lagi pula seluruh desa ini dilindungi oleh jaring sensor yang sangat kuat, bukan? Jadi kenapa kita butuh pengawasan langsung?" Kawaki berkata, "Jaring sensor, apa itu?" Inojin berkata, "Sebuah perisai di sekitar desa itu dengan otomatis memeriksa siapapun yang masuk atau keluar dari Konoha." Shikadai berkata, "Cakra itu seperti sidik jari, tidak ada dua yang sama. Jadi jaring itu mencocokkan cakra dengan pusat data dan memutuskan apakah individu itu dikenal atau tidak. Dan jika pendatangnya orang baru, unit sensor dan markas bisa menentukan apakah mereka itu musuh atau tidak. Seperti dengan Delta dan juga Isiki kemarin." Boruto berkata, "Semua musuh yang masuk pasti akan langsung ketahuan. Itulah kenapa pengawasan langsung itu tidak perlu, bukan?" Inojin berkata, "Tapi Boruto, bukan berarti jaringan sensor itu selalu mengawasi kita setiap waktu. Pertama, itu akan sama dengan pelanggaran privasi." Shikadai juga membenarkannya bahwa sistem itu biasanya hanya memeriksa cakra saat kau memasuki desa, karena tujuannya hanya untuk menentukan siapa identitas orang itu. Kawaki berkata, "Jadi itu bisa mendeteksi penyusupan musuh. Tapi untuk menghadapinya, maka lain lagi ceritanya." Boruto berkata, "Benar, aku paham maksudmu. Tunggu sebentar, itu artinya jika Code muncul saat itu, orang itu harusnya melawannya, bukan? Tapi dia sama sekali tidak terlihat becus." Inojin berkata, "Dia kemungkinan adalah shinobi sensor. Jika Code benar-benar muncul, maka Hokage atau Master Sasuke yang mungkin akan menghadapinya. Kurasa pengawasmu itu hanya bertugas untuk menyampaikan posisimu dan juga musuhnya." Seketika itu Kawaki kembali mengingat perkataan Amado. Dia berkata, "Aku menduga dia akan mati 1 lawan 1 jika menghadapi Code. Itu tidak akan berjalan sama seperti saat dia menghadapi Delta. Kau tahu itu jauh di dalam hatimu, bukan?" Setelah itu Inojin kembali berkata, "Selain itu, unit sensor Konoha mulai dari klan Yamanaka itu semuanya sangatlah hebat. Jadi kau bisa tenang, kecuali jika musuh menghapus ciri cakra mereka, maka pergerakan apapun di dalam Konoha tidak akan terlewatkan." Pada saat yang bersamaan Kawaki kemudian mulai mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Inojin tentang menghapus ciri cakra seseorang. Nah, setelah itu kita kemudian berpindah ke panel selanjutnya, di mana Sasuke dan juga beberapa shinobi dari desa Konoha sedang mencari-cari tentang bekas tanda cakar Code. Yang mereka takutkan adalah Code bisa saja muncul dari manapun, oleh sebab itulah mereka tetap harus menjaga jarak. Sasuke berkata, "Aku sudah mendapatkan informasi soal kekuatannya. Apakah ada perubahan sejak pengamatan dimulai?" Tapi sayang, mereka sama sekali tidak melihat perubahan apapun sejak pengamatan dimulai. Nah, dikarenakan rasa penasaran semakin melonjak, maka Sasuke kemudian maju untuk memeriksanya sendiri. Sasuke lantas berkata, dia tidak akan muncul di sini. Para shinobi itu tentu heran dengan apakah yang dikatakan oleh Sasuke dan bagaimana mungkin dia bisa tahu. Sasuke berkata, "Aku memang tidak punya bukti, hanya saja jika aku jadi dia, maka aku akan pilih tempat lain dan itu saja jawabannya." Nah, setelah itu Sasuke kemudian berniat untuk pamit. Dia hanya mengatakan bahwa Shikamaru atau Sai yang telah memerintahkan kalian untuk mengawasi tempat ini, bukan? Turuti saja apa perintahnya. Teruskan saja pekerjaan kalian dan aku juga akan melakukan hal yang sama. Nah, di sebuah tempat ada Shikamaru dan juga berjalanlah Amado dari belakang. Amado berkata, "Code memang bersifat hati-hati, tapi dia bukanlah orang yang cukup cerdas. Jujur saja, aku terkejut. Aku tidak menduga kalian semua punya begitu banyak masalah." Shikamaru berkata, "Maaf, kami sudah tidak kompeten. Kau datang ke sini hanya untuk mengeluh." Amado berkata, "Aku sedang cari udara segar, jangan mudah tersinggung." Shikamaru melanjutkan, "Itu dikarenakan bahkan aku sekarang pun masih berpikir semua hal berjalan tepat seperti sebuah skrip besar yang kau tulis." Tapi Amado hanya berkata bahwa ini hanyalah khusus untuk perlindungan Konoha. Tapi yang paling mengejutkan baginya adalah Kawaki yang tidak terduga. "Aku tidak mengira dia sangat loyal kepada Hokage. Motivasi dibalik semua tindakannya sekarang adalah karena Hokage. Mungkin itu karena dia masih belum mengenal cinta orang tua. Tapi jika demi Hokage, dia pasti tidak segan mengorbankan apapun." Shikamaru berkata bahwa sepertinya itu bukan hanya masalah ayah dan juga anak, tetapi jauh lebih kuat.
Amado melanjutkan, itulah namanya cinta manusia dari sudut yang berbeda. Itu terlihat seperti kegilaan, malahan sebenarnya tidak ada batas yang jelas untuk membedakan keduanya. Shikamaru berkata, bicara soal kegilaan, pemujaan Code terhadap Otsutsuki Ishiki sebagai dewa itu, aku tidak tahu apakah itu menjorok ke fanatisme, tapi melihat dia masih belum muncul setelah sekian lama, apakah mungkin dia jadi depresi dan tidak lagi punya niat untuk balas dendam terhadap Konoha? Scene kemudian berpindah di kediaman Uzumaki. Terlihat Boruto sedang main game, sedangkan Naruto dan juga Hinata sedang nobar film Indosiar. Pada saat yang bersamaan, Kawaki tiba-tiba datang untuk keluar demi untuk membuang sampah atau majalah-majalah bekas. Tapi ternyata tidak disangka, Kawaki malah memutuskan untuk meninggalkan kediaman Uzumaki. Oleh karena itulah, Nishi langsung memberikan laporan kepada tim sensorik. Terlihat Kawaki sedang memasuki semak-semak, tetapi tiba-tiba saja keluar kembali dan masuk ke dalam kediaman Uzumaki. Tentu hal tersebut membuat Nishi memberikan laporan kedua bahwa semuanya masih aman dan Kawaki masuk kembali ke dalam rumah. Boruto yang melihat Kawaki masuk terlihat cukup aneh, oleh sebab itulah dia bertanya bahwa apakah dia baik-baik saja. Tapi Kawaki malah mengatakan bahwa aku sedang lelah, bicaranya besok saja. Boruto mulai semakin curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bahkan dia merasakan keberadaan Kawaki tepat di luar rumah. Tidak salah lagi, perasaan Boruto saat ini Kawaki ada di luar dan barusan yang ke atas itu cuma Kage Bunshin. Kawaki kemudian mulai berlari dengan sangat jauh, bahkan Boruto kemudian merasakannya bahwa dia semakin menjauh. Boruto mengatakan, sialan, apa mau dia? Seketika itu Boruto kemudian mulai panik, dia lantas mengatakan bahwa kau pasti bercanda, apapun alasannya kalau dia ketahuan, pengawasan mereka malah akan jadi lebih ketat. Aku harus menyeretnya pulang. Saat Boruto keluar rumah, tiba-tiba dia sangat terkejut melihat Nishi yang masih tepat berada di atas untuk mengawasinya. Boruto lantas berkata dalam hati bahwa bukankah dia memonitor kedua cakra kami? Jadi bagaimana Kawaki bisa kabur darinya? Nishi lantas berkata bahwa sekarang Boruto yang keluar, Kawaki masih di dalam. Boruto berkata, apa? Kawaki yang di dalam hanya Kage Bunshin dan yang keluar adalah yang asli. Tidak mungkin, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Pengawas itu hanya mendeteksi cakra dari Kage Bunshin saja. Seketika itu Boruto kemudian mengingat perkataan Inojin sebelumnya. Dia berkata bahwa jadi kau bisa tenang, kecuali musuh bisa menghapus ciri cakra mereka, maka pergerakan apapun di dalam Konoha tidak akan terlewatkan. Boruto kemudian mulai menyadari bahwa Kawaki saat ini sedang menghapus ciri cakranya. Kawaki terus berlari sejauh mana yang dia bisa, sementara Eida langsung saja menggunakan mata senringannya untuk mendeteksi keberadaannya. Dia lantas mengatakan bahwa Kawaki sedang bergerak, dia menuju ke suatu tempat sendirian. Code berkata, apa? Bukankah dia diawasi? Bagaimana dia bisa kabur? Eida melanjutkan bahwa dia menghapus ciri cakranya. Itu adalah trik alami yang dimiliki oleh semua Otsutsuki, tapi dia harusnya masih belum sadar akan itu. Code langsung saja mengeluarkan cakar tangannya. Dia berkata bahwa aku tidak tahu apa motifnya, tapi jika dia sendirian aku tidak bisa membiarkan kesempatan bagus ini lewat begitu saja. Oleh sebab itulah dia langsung saja masuk ke salah satu sabuk yang telah tertanda di dalam satu pohon. Maka pada saat itu dia mengatakan kepada Eida bahwa tuntun aku, di manakah dia sekarang? Eida yang melihat mulut Code tiba-tiba keluar dari lengannya, dia berkata, menjijikan. Sementara Kawaki terus-menerus berlari sampai dia telah meninggalkan gerbang dari desa Konoha. Boruto lantas panik berkata dalam hatinya bahwa aku tidak bisa mengejar Kawaki. Tapi bagaimana dia bisa menghapus ciri cakranya? Setelah naik ke ruangan dan bertemu dengan Kage Bunshin Kawaki, Boruto lantas berkata, aku tahu kau cuma Kage Bunshin, apa yang sebenarnya kau rencanakan? Kawaki berkata, jangan berteriak, akan jadi masalah kalau mereka tahu. Kawaki yang dalam perjalanan mengatakan dalam hatinya bahwa sialan kau Boruto. Itu mungkin karena dia juga Otsutsuki atau karena keselarasan kami. Dia mampu merasakanku dengan sesuatu seperti pola gelombang. Sementara Eida mengatakan kepada Code bahwa Kawaki ada di luar desa menuju ke barat. Eida sangat heran kenapa Kawaki tiba-tiba bertingkah seperti itu. Code berkata, apapun itu aku akan tanya langsung padanya. Kawaki terus berjalan dan saat ini dia sudah berada di luar desa. Boruto berkata, hei Kawaki, apa yang kau pikirkan? Ini terlalu berisiko, kembalilah. Kawaki lantas berkata, jangan berisik, dengarkan. Jangan berani kau menghalangiku Boruto. Tapi Boruto tidak mendengarkannya. Dia langsung saja keluar dari jendela dan mengatakan bahwa, hei kau, apakah kau mengawasi cakra kami? Sebaiknya kau jangan melamung. Kawaki telah kabur, dia sudah sangat jauh sekarang. Tidak bisakah kau rasakan dia? Nishi berkata, aku tahu pergerakan kalian, aku mengawasi cakra kalian sepanjang waktu. Tidak usah berbohong. Aku tahu kalian berdua ada di kamar itu. Boruto yang mendengarkan jawaban bodoh darinya tiba-tiba berkata bahwa lupakan saja. Adegan kembali beralih kepada Code, Eida serta Daimon.
Eida lantas mengatakan bahwa sedikit ke kanan, itu dia, sekarang luruslah. Saat perjalanan untuk mengejar Kawaki, Code mulai bimbang dikarenakan sudah lama dia tidak saling bertemu dan dia bingung apa yang harus mereka bicarakan terlebih dahulu. Panel kembali berpindah di kediaman Uzumaki. Boruto kemudian melapor kepada Naruto bahwa ayah Kawaki telah menghilang. Naruto berkata, "Hah? Apa katamu?" Boruto melanjutkan, "Aku tidak tahu kenapa, tapi dia telah kabur. Kita harus mengejarnya." Naruto berkata, "Kabur? Tapi itu tidak mungkin." Boruto berkata, "Aku serius. Aku rasa dia menghapus tanda cakranya, itu sebabnya pengawas unit dari sensor tidak tahu." Mendengarkan perkataan putranya, Naruto langsung saja bertanya kepada Nishi. Nishi berkata bahwa selamat malam Tuan Hokage, semuanya baik-baik saja. Baik putra Anda maupun Kawaki ada di dalam rumah. Tapi Boruto berkata bahwa dia salah, itu cuma bunshin, cuma tipuan. Kawaki yang asli sedang lari tanpa tanda cakranya, dia pasti sudah di luar desa sekarang. Naruto lantas berkata bahwa Nishi perluas jarakmu dan periksa lagi dengan teliti, minta unit lain untuk membantu dan beritahu juga Shikamaru. Kawaki lantas mengatakan bahwa dasar kau Boruto, urus urusanmu sendiri. Kawaki terus-menerus melewati hutan dan tiba-tiba saja dia bertemu dengan Code. Code langsung saja bertindak dengan cepat menandai punggung Kawaki dengan tanda cakar hitam dan tiba-tiba dia langsung muncul di belakang. Code berkata, "Yo Kawaki, lama tidak jumpa, kau tambah gendut ya." Kembali di kediaman Uzumaki, Naruto berkata, "Kau bilang dia menghapus cakranya, bagaimana mungkin dia melakukannya?" Boruto berkata, "Aku tidak begitu tahu, tapi itu cara dia berhasil kabur, kita harus mengejarnya." Naruto berkata, "Tapi jika kau benar, bagaimana bisa kau mendeteksinya? Unit sensor saja tidak bisa." Boruto berkata, Aku sendiri tidak tahu." Naruto berkata, "Aku harap aku salah, tapi kau sebaiknya tidak merencanakan sesuatu dengan Kawaki." Mendengarkan perkataan Naruto, Boruto seakan-akan tidak dipercaya. Naruto lantas berkata, "Bukan juga, tapi kau juga tadi mengeluh soal diawasi." Boruto lantas berkata bahwa kali ini dia tidak berbohong. Setelah sampai di kamar, tiba-tiba Kage Bunshin-nya menghilang. Nah, pada saat yang bersamaan Nishi juga merasakannya, dia kemudian segera melapor bahwa tanda cakra Kawaki tiba-tiba menghilang. "Aku bersumpah dia tadi barusan di sini." Boruto berkata, "Itu cuma Bunshin, kau sudah tertipu." Segera saja Naruto melapor kepada Shikamaru. Shikamaru berkata, "Apa maksudmu? Apa yang sedang terjadi? Apakah ini ulah dari Code?" Naruto berkata, "Entahlah, tapi menurut Boruto, Kawaki kabur atas keinginannya sendiri, menyelinap melewati pengawas. Maaf, dia kabur tepat di depanku dan aku telah gagal." Ino mengatakan, "Aku tidak paham, padahal dia terlihat sudah nyaman. Mau kemanakah dia?" Shikamaru berkata alasannya tidaklah penting, kita harus mencarinya. Dia adalah salah satu target Code dan akan terlalu beresiko jika meninggalkannya sendirian. Ino lantas berkata bahwa akan kuatasi. Tapi Naruto tiba-tiba memotongnya bahwa ada satu masalah, cakra Kawaki saat ini tidak bisa dideteksi untuk alasan yang belum diketahui. Sementara Boruto juga merasakan bahwa keberadaan Kawaki sekarang sudah menghilang dan dia sekarang sudah terlalu jauh. Oleh karena itulah Boruto lantas mengatakan bahwa aku harus mengejarnya sebelum ini terlambat. Tapi Naruto mencoba untuk menghentikannya dikarenakan dia pun juga masih dalam pengawasan. Tapi Boruto berkata bahwa unit sensor tidak akan menemukan dia dan jika aku menunggu terlalu lama, aku juga tidak akan bisa. Tapi Boruto tetap diperintahkan untuk berdiam diri di rumah dan biarkan orang dewasa untuk mengatasinya. Naruto lantas berkata bahwa apakah kau masih di sana Ino? Cari dia di setiap sudut yang ada dan tetap waspada akan musuh. Sementara Amado yang mendengarkan kabar tersebut juga heran, dikarenakan bagaimana mungkin mereka bisa kehilangan Kawaki. Apa yang dilakukan oleh para pengawas itu? Shikamaru berkata, "Janganlah buang waktu untuk mendiskusikan hal itu sekarang. Masalah yang lebih besar itu adalah Kawaki telah berada di luar dan atas keinginannya sendiri." Shikamaru tentu heran sebenarnya apa motifnya dan kenapa Kawaki melakukannya. Sementara diperlihatkan Boruto yang telah mengejar Kawaki, dia lantas mengatakan bahwa terakhir aku merasakan cakranya, dia telah meninggalkan desa dan sedang menuju ke arah barat. Aku harus menemukannya. Jadi, jika mereka masih tidak bisa mendeteksi cakra Kawaki, maka mereka bisa memakai cakraku untuk mencari kami berdua. Sementara kembali di lokasi Kawaki yang sedang bertarung mati-matian dengan Code. Code melancarkan serangannya tepat ke arah Kawaki membuatnya terpental cukup jauh. Eida yang melihatnya lantas berkata bahwa Code, jangan sampai kau membunuhnya. Code lantas berkata kepada Kawaki bahwa tenanglah, mari kita bicara soal masa depan kita. Tapi sayang Kawaki tidak ingin mendengarkannya, dia langsung saja melancarkan serangan menggunakan tangan kanannya. Tapi sayang Code menghilang menggunakan tanda cakar hitamnya. Code lantas mengatakan bahwa dasar bodoh, kau harusnya aman di dalam desa dan apa yang membuatmu memutuskan untuk pergi sendirian.
Kawaki lantas berkata bahwa aku datang untuk berbicara denganmu, Kot. Aku hanya tidak menyangka kau akan muncul secepat ini. Kot berkata, oh, soal apa? Kawaki berkata, aku dengar kau mau membalaskan dendam pada pembunuh Otsutsuki. Kot berkata, ya itu benar, kau cukup tahu ya. Aku berencana untuk membunuh setidaknya 4 orang. Kawaki berkata, itu semua terjadi karenaku. Jika saja dari awal aku tidak kabur dari Kara, maka kita tidak akan dalam situasi ini. Mendengarkan hal tersebut, Kot lantas tertawa. Bagaimana mungkin hanya itulah yang dibicarakan oleh Kawaki? Kau datang jauh-jauh ke sini untuk penawaran konyol itu. Kau ingin aku mengabaikan teman-temanmu dengan nyawamu sebagai gantinya? Dengan permintaan konyol seperti itu, Kot tidak tahan. Dia langsung saja melancarkan serangan tepat ke arah perut Kawaki. Kot mengatakan bahwa kau sudah melakukan kejahatan yang serius. Itu sudah dipastikan, lebih serius dari siapapun. Tapi aku tetap akan membunuh semua orang yang terlibat dalam kematian Isiki, walaupun siapapun dan seberapapun mereka. Kawaki kemudian merangkak di tanah sembari memohon kepada Kot sampai-sampai dia menyentuh sepatunya. Dia berkata bahwa jangan sentuh Konoha. Tapi sayang, Kot tidak mendengarkannya. Dia langsung saja melancarkan serangan tepat ke arah wajah Kawaki. Tentu hal tersebut membuat Eide sedikit risih dengannya. Kot langsung saja menarik rambut Kawaki sembari berkata bahwa cukup, walaupun hanya sebentar saja tubuhmu masih tetaplah fasal Isiki. Jadi jangan berani kau mengotorinya dengan bersujud dan berguling di tanah. Melihatnya tentu membuat Eide mengatakan bahwa kaulah yang harus berhenti, Kot. Kau merusak wajah tampan Kawaki. Nah, pada saat ini Daimon tiba-tiba terbangun tetapi Eide menyuruhnya untuk tidur kembali. Kot lantas mengatakan bahwa kau tahu Kawaki, aku sudah tahu. Aku tahu apa yang telah terjadi pada Otsutsuki Isiki. Bagaimana dia mati, dan seluruh ceritanya pun juga aku sudah tahu secara detail. Aku juga sudah mewarisi keinginan Otsutsuki, dan dengan itulah aku akan membesarkan pohon suci di planet ini dan mengambil buah cakranya. Kurasa kau sudah tahu, tapi pohon suci akan memakan semua cakra yang ada di planet ini. Kecuali jika kau lari ke dimensi lain, dan pada saat itu semua orang dan segalanya akan mati. Apakah kau sudah paham, membalaskan dendam pembunuh Isiki hanyalah tahap pertama dari bencana yang lebih besar. Singkatnya, itu akan menjadi obsesi pribadiku untuk membunuh mereka semua dengan tanganku sendiri. Sebelum mereka termakan oleh pohon suci, maka hasil akhirnya akan sama, karena semua orang akan mati. Jadi kau lihat keberadaanmu itu tidak ada artinya. Kita bicara soal skala yang jauh berbeda. Kau tiba-tiba mencekik Kawaki dan mengangkatnya ke atas. Dia berkata, oh, satu lagi, ada hal yang penting yang harus kukatakan padamu. Kau mungkin akan menganggap ini aneh, tapi kau tidak akan masuk dalam daftar balas dendamku. Tepat setelah itu, tiba-tiba Boruto datang dan langsung menendang wajah Kot dengan cepat. Boruto berkata, lain kali setidaknya beritahu aku kau itu mau kemana, karena akulah yang akan jadi dimarahi. Nah, seperti itulah bocoran pembahasan Boruto episode yang ke-290. Seru guys ya, ini momen-momen dimana Boruto, Kawaki dan juga Kot akan baku hantam. Jadi teman-teman yang sudah baca komik atau chapternya itu pasti seru di bagian ini. Tapi lebih seru lagi jika animasinya nanti tayang. Dan kita tunggu saja. Dan oke lah, kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis. Dan kita akan bertemu lagi di next pembahasan. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.